Halo guys, selamat datang di channel YouTube kami, Korifem. Pada video masak kali ini, kita akan membuat soft cookies choco chip. Sebelum mulai, klik subscribe dan loncengnya ya. Ngasih like dan komen juga boleh. Thank you. Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat resep ini. Kalau udah dicatat, kita lanjut ke langkah memasaknya ya. Nah, yang pertama kita lakukan untuk membuat kue ini adalah panasin pancinya dulu dan kita lelehkan mentega atau butter yang udah disiapin terlebih dahulu. Oh ya, butternya nggak bisa diganti margarin ya, rasanya bakalan beda. Di sini sebaiknya kita pakainya panci sospen, tapi kalau misalnya kalian nggak punya, bisa pakai panci yang lain kok. Oh ya, ngelelehin menteganya di sini bukan sekedar ngelelehin aja ya. Di sini kita browning menteganya. Browning itu maksudnya menteganya dimasak sampai berwarna agak kecoklatan. Rasa dari mentega leleh yang agak kecoklatan itu yang akan menentukan rasa dari kuenya nanti. Jadi bagian step ini jangan sampai salah, jangan sampai gosong juga menteganya. Kalau menteganya sampai gosong, warnanya bakal lebih coklat dan rasanya akan lebih pahit. Ke kuenya nanti nggak enak rasanya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai gosong. Setelah itu kita pindahin ke gelas ukur dan kita ukur kalau lelehan menteganya itu harus sampai 1 cup atau 240 ml. Kalau nggak nyampe bisa kita tambahin air sampai memenuhi 1 cup atau 240 ml ya. Setelah itu kita dinginin dulu mentega lelehnya, baru nanti dicampur dengan gula dan brown sugar di mangkok yang lebih besar. Jangan masukin mentega lelehnya pas masih panas atau belum dingin ya, soalnya itu juga bakalan mempengaruhi rasa dan membuat adonan menjadi lebih benyek nantinya. Kuenya bakalan benyek kalau kita nggak dinginin dulu menteganya. Nah, setelah itu kita masukin brown sugar dan juga gula putih ke dalam mangkoknya untuk dicampur bersama lelehan menteganya. Oh iya, brown sugar itu beda sama gula aren ya. Brown sugar itu sebenarnya adalah gula putih atau gula dari tebu yang diberikan pemanis atau perasa molase sehingga warnanya berubah menjadi warna coklat. Sedangkan gula aren itu adalah gula yang terbuat dari pohon aren. Jadi jangan samakan gula merah atau gula aren dengan brown sugar. Tenang aja, sekarang udah banyak banget brown sugar yang dijual di toko roti, toko kue, dan sejenisnya, bahkan di toko online juga ada. Jadi kalian gak akan kesulitan buat ngedapetinnya. Nah, kalau udah tercampur rata lelehan mentega dan gulanya, kita tambahin telurnya. Nah, setelah itu kita aduk rata telurnya sampai adonan yang dari tadinya cair berubah menjadi lebih kental. Konsistensi akhirnya itu kurang lebih seperti ini ya, jadi dia kelihatan seperti lem yang agak cair. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh vanilla ekstrak. Di sini vanilla yang saya pakai udah ada label halalnya ya. Yang mau tahu vanilla ekstraknya yang halal dapat di mana, silahkan komen di bawah. Oh ya, kalian juga bisa ganti dengan biji vanilla ya. Terus setelah itu kita tambahin garam. Di sini saya pakainya Himalayan salt, tapi kalian pakai apa aja juga boleh. Dan baking soda kita tambahin juga.
Terus kita aduk sampai semua bahan-bahan larut ke dalam cairannya atau liquidnya. Terus setelah itu kita masukin tepung terigu dan tepung maizena dengan cara diayak secara bersama. Gunanya diayak itu, tepungnya bakalan lebih halus dan akan memberikan sedikit udara ke adonan cookiesnya nanti. Jadi cookiesnya bakalan lebih lembut. Setelah itu kita aduk adonannya sampai tepungnya semuanya tercampur rata. Kalau udah diaduk sampai rata, adonannya jangan diaduk lagi, jadi adonannya nggak akan overmix. Kalau overmix soalnya dia akan lembek dan jelek nantinya, terlalu lembek. Kurang lebih diaduknya sampai adonannya kayak gini aja ya. Setelah itu kita masukin choco chipnya yang milk dan dark, atau terserah kalian mau apa aja jenis choco chipnya juga boleh. Yang ini juga sama ya, jangan di overmix juga. Oh ya, kalian bisa naruh choco chipnya dalam kulkas dulu, dan sebelum dimasukin baru dikeluarin biar coklatnya nggak meleleh duluan. Setelah itu bisa kita bulet-buletin seperti ini dan kita taruh di loyang yang udah dilapisin sama baking sheets. Kalau misalnya kalian punya sendok scoop es krim itu juga bisa dipakai ya. Oh ya, dari satu cookies ke cookies lainnya beri jarak ya, soalnya nanti dia bakalan mengembang lebih besar daripada ukuran yang ini. So, dikasih jarak dikit biar nggak saling menempel nantinya. Kurang lebih sih dengan ukuran cookies seperti ini dan loyang yang seperti ini, saya dapatnya 9 cookies dalam satu loyang ya. Ngebulet-buletin cookiesnya jangan terlalu kecil ya, nanti dia bisa gosong loh. Setelah itu kita bisa tambahin garam sedikit aja di atas cookiesnya, di sprinkle sebagai penguat rasa coklat dan manis dari cookiesnya. Tapi kalau kalian gak sprinkle juga gak apa-apa, dan jangan sprinkle kebanyakan, nanti malah jadi asin. Setelah itu kita panggang cookiesnya di oven yang udah dipanasin 20 menit sebelumnya di suhu 180 derajat Celcius selama 15-20 menit. Kalau udah bisa kita keluarin cookiesnya, terus kita taruh di cooling rack dulu untuk didinginkan sejenak. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini udah kita bisa makan langsung hangat-hangat atau bisa kita simpen dulu dan makan nanti pas dingin. Pas dimakan nanti choco chipnya itu bakalan lumer di mulut ya. Nah, lihat di dalamnya kayak gini. Enak banget kan kelihatannya. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau ngucapin terima kasih dulu buat kakak saya yang udah membantu dalam proses pembuatan video ini. Sekian dulu video dari kami. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Bye bye.